2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu, bicara tentang transaksional versus relasional. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa telepon di 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Pak Doni, ada Pak Joshua yang sudah bergabung. Shalom Pak, kesimpulan dari renungan yang baru saja Bapak sampaikan, apakah betul hubungan dengan Tuhan atas hubungan relasional? Ya, hubungan dengan Tuhan harus dibangun di atas dasar sebuah relasi, sebuah fellowship lah sebenarnya lebih tepat. Jadi ada sebuah persekutuan yang dalam. Jadi memang benar-benar ada sebuah keintiman, intimasi. Dan kata keintiman kan dalam bahasa Ibrani itu yada, dan dari situ justru datang kata penyembahan. Tapi kata yada bicara soal keintiman itu adalah keintiman yang muncul dari pengalaman. Jadi ketika Adam mengenal Hawa, Kejadian pasal 4 ya, atau Kejadian pasal 5, Adam mengenal Hawa dan melahirkan, itu kan lucu. Kalau dikata mengenal, Adam mengenal Hawa maka lahirlah. Adam cuma mengenal Hawa kok bisa lahir anak? Ya, kata mengenal di situ kan keintiman, mengenal secara intim. Jadi mengenal dengan sentuhan, mengenal dengan pengalaman. Nah, seringkali kita pada Tuhan hanya sampai pada mengetahui Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Beda Pak ya? Beda. Tahu Tuhan dan mengenal Tuhan dua hal yang berbeda. Kita hanya sekedar tahu Tuhan. Oh, saya tahu Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang baik dia. Tetapi kita tidak pernah ada pada pengalaman bersama-sama dengan Dia. Apakah tahu menjadi salah? Tidak. Pengetahuan mendahului pengenalan. Seringkali. Oleh sebab itu kita seringkali tahu lebih dahulu, tetapi ketika kita ada dalam sebuah pengalaman, maka kita bukan hanya tahu, tetapi kita mengenal. Tetapi pengalaman itu juga mungkin kita tidak tahu. Sekarang kita bukan cuma kenal, tapi kita jadi tahu. Tetapi seringkali kita mendasarkan hubungan kita dengan Tuhan hanya pada apa kata pendeta saya. Kata Pak Pendeta ini, kata pendeta itu, kemudian jadi pengumpul quote-nya pendeta besar. Pendeta ini bilang, pendeta itu, sebab dia dengar banyak khotbah pendeta. Pendeta besar yang dia suka, dia dengar, dia kata pendeta ini, kata pendeta itu. Tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi kita membangun hubungan dengan Dia berbasis logika, tapi tidak pernah berbasis hati. Sebuah pengalaman dengan Tuhan. Jadi saya setuju, memang inti hari ini adalah jangan membangun hubungan dengan Tuhan sebagai sebuah transaksi. Karena saya punya kepentingan dengan Dia, karena Dia lebih kaya, Dia lebih sukses, Dia lebih berhasil, saya menginginkan sesuatu dengan Dia. Dalam sebuah relasi, yang kita inginkan bukan apa yang orang itu miliki, tetapi dalam sebuah relasi kita menginginkan pribadi orang itu sendiri. Seringkali kita cari apa yang Tuhan punya, tapi kita tidak pernah mencari Tuhan itu sendiri. Kita mudah kagum dengan segala berkat-Nya, tapi kita tidak pernah belajar mengenal Sang Pemberi berkat itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Joshua. Tuhan berkati. Baik, berikutnya ada Ibu JK yang bergabung. Ya Bu. Salam Pak Doni, mohon maaf mau tanya di luar tema. Ya. Artinya apa ya Pak? Yang diikat di dunia terikat di surga, dan apa yang lepas di dunia akan terlepas di surga. Terima kasih Pak Doni. Itu diambil dari Matius 16 ketika Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Mungkin saya sendiri sudah pernah jawab itu. Bagi banyak orang itu diartikan kemudian sebagai doa syafaat. Doa adalah mengubah atmosfer rohani, dan kita percaya kalau atmosfer rohaninya berubah, maka atmosfer di jasmaninya pun akan mengikuti berubah. Artinya kalau Tuhan sudah memberi di sorga, ya pasti kita akan menerima di bumi gitu ya. Kalau Tuhan mengikat di sorga, kita akan terikat di bumi. Kalau Tuhan melepas sesuatu di sorga, kita akan menerima apa yang dia lepas di bumi. Jadi itu bicara tentang doa syafaat. Sementara saya sendiri sudah memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan
kebanyakan orang. Saya dulu pernah jelaskan, kemudian ditanya lagi, saya jelaskan ulang, tapi coba saya cari. Dalam 2 Petrus pasal 1 kalau saya tidak salah, dia bicara tentang hak untuk masuk kepada kerajaan sorga. 2 Petrus 1, sebentar saya dalam suratan Petrus ya, ayat 4 kah? Ayat 1 ayat 4. Iya betul. Ayat 3, karena kuasa ilahinya, 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Dia menganugerahkan kepada kita. Oh bukan. Petrus berkata bahwa kita menerima hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pemahaman saya. Pertanyaan Anda, Bu, dia bertanya, Tuhan Yesus berkata, kepadamu aku memberi kunci-kunci kerajaan surga, supaya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Kunci, saya mengartikan kunci sebagai alat untuk membuka pintu. Setuju ya? Kunci adalah alat untuk membuka pintu. Pintu adalah tempat di mana kita berpindah dari satu ruang kepada ruang yang berbeda. Dari satu dimensi kepada dimensi yang berbeda. Kunci kerajaan sorga berarti membuka pintu kerajaan sorga yang membawa kita dari alam bumi masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk ke dalam dimensi kerajaan sorga. Nah, kalau kunci diartikan sebagai sesuatu yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, 2 Petrus 1:11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, Petrus bicara tentang hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ingat saya katakan tadi, kunci adalah alat yang dipakai untuk membuka pintu supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Petrus bicara, ini Petrus yang sama, bicara tentang kita diberi hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kemudian ayat 12, ini arti kunci bagi dia. Dia berkata ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud untuk... ayat 10, maafkan saya. Ayat 10. Ayat 10, apa yang dia maksud dengan kunci? 2 Petrus 1 ayat 10, dia berkata, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, ayat 12, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang membuat Anda dan saya punya hak penuh untuk masuk, punya kunci untuk masuk ke dalam kerajaan kekal? Apa itu? Ayat 10, 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, biarlah panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya. Jadi ketika Anda dan saya melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, itulah kunci kerajaan surga. Kita diberi kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya dia mulai dengan di bumi dulu berubah, baru surga akan ikut. Apa yang kau ikat di bumi, bukan di surga lebih dulu, dia bilang di bumi, maka itu akan terikat di surga. Jadi kalau kita menyelesaikan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan di bumi ini, maka kita punya hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita. Jadi apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, terlepas di bumi terlepas di surga. Dia bicara soal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan mau, panggilan Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan punya kunci kerajaan surga. 2 Petrus 1 ayat 11 berkata hak penuh. Saya ingatkan Anda pada doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kapan kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga? Sederhana, jadilah kehendakmu. Ketika kita buat kehendak Tuhan terjadi, kita punya hak penuh untuk masuk ke dalam dimensi kerajaan surga. Ketika kita kerjakan apa yang Dia mau, kita punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi kunci kerajaan surga. Jadi orang sehari ini takut, Tuhan Yesus datang. Buat saya seharusnya tidak menakutkan. Lakukan semua kehendak Tuhan, tugas yang Dia taruh dalam kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan dengan baik, kita punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan nggak datang,
saya yang datang ketemu Tuhan. Saya punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab saya lakukan. Bukankah kalimat terakhir kalimat pertama ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus adalah yang dia katakan adalah syabas saya hambaku Yesus, baiklah perbuatanmu. Raffi Sakarias juga, jadi masih dengar Raffi terakhir. Raffi bilang begini, orang bertanya pada saya, apa kalimat pertama yang engkau akan ucapkan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan, dalam surga? Raffi jawab, saya akan silent, saya diam. Sebab yang perlu kamu tahu bukan kalimat pertama saya kepada Tuhan ketika saya berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Kalimat pertama yang kamu perlu tahu adalah kalimat Tuhan terhadap saya. Ketika saya masuk dalam kekekalan, saya akan terlalu takut untuk ini lolos apa nggak lolos, lolos apa nggak lolos. Tuhan mau bilang apa? Tapi ketika dia berkata, good will, sabas, engkau buat sesuatu yang baik, Anda akan plong. Sebab itu yang menentukan, bukan kalimat pertama saya pada Tuhan yang menentukan, tapi kalimat Tuhan pertama pada saya. Itulah yang menentukan. Dan ketika saya menyelesaikan semua dengan baik, I have the right, saya punya hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Jadi buat saya yang paling penting bukan kalimat. Dulu saya dulu mikir gitu? Kalimat pertama waktu itu Kathryn Kuhlman berkata, I already done the best, saya sudah buat yang terbaik. Saya bilang itu kalimat pertama saya. Tapi hari ini saya jadi sadar, saya setuju waktu Raffi berkata yang paling penting bukan kalimat saya pertama pada Tuhan, tapi yang paling penting adalah kalimat pertama Tuhan pada saya ketika saya masuk dalam kekekalan. Apakah dia akan berkata baik atau dia berkata engkau mengecewakan aku. Hari ini saya buat sebaik-baiknya supaya saya tahu saya punya hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal. Satu contekan untuk Anda kalau ketemu Tuhan nanti ya, jangan ngomong apa-apa dulu. Diam aja. Diam aja. You will ruin the mood. Kamu nih merusak segala. Kalau Anda ngomong sesuatu buka mulut sedikit, waduh, itu kalau moodnya itu tuh Tuhan nggak moody kayak gitu ya. Tapi dalam banyak bicara banyak kesalahan. Iya, itu makanya. Jadi kalau ketemu Tuhan diam saja, kekasih Tuhan. Nggak usah banyak terlalu promo diri Anda. Tuhan tahu kok. Jangan promosi diri. Tunggu aja dia ngomong apa. Dan saya pikir kita terlalu takut dia mau ngomong apa. Iya. Itu bikin deg-degan ya. Lolos gak ini? Ya, Pak Doni, itu sepertinya hari ini kita bisa tertawa, joking tentang hal itu, tetapi pada saat kita harus menghadapinya ya mikir nih, apa yang sudah kubuat. Apalagi yang di depan kita tiba-tiba Tuhan berkata gagal. Gak usah, belum bilang, dia cuman melengos gitu juga. Seperti yang diceritakan Pastor Benny itu ya, cuman melengos gitu aja Tuhan, dia sudah terasa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini memang harus kita lakukan di bumi, selama kita di bumi ya. Jadi bukan surga. Kalau doa mengubah surga untuk mendapat sesuatu di bumi. Tapi saya pikir ini bukan soal doa syafaat. Ini bicara tentang memenuhi panggilan kita. Makanya dia mulai dengan bumi dulu, baru kemudian dia berkata di surga. Apa yang kau ikat di bumi itu akan menentukan apa yang ada di surga. Dan buat saya sesederhana yang dikatakan oleh Petrus, apa yang kita kerjakan di bumi akan menentukan apa yang kita terima di sorga. Itu yang akan menentukan. Jadi kita nggak bisa enak-enakan hidup di bumi ini, hidup semaunya, tidak mau ikut apa kata Tuhan. Ya terserah saya gitu, nggak bisa ya. Karena semua harus dipertanggungjawabkan, Mbak ya. Iya, harus dipertanggungjawabkan. Sampai omongan aja harus dipertanggungjawabkan. Itu dia makanya. Hari ini ngomong apa tuh dicatat loh satu. Ya, dan itu hanya akan bisa melakukan kehendak Tuhan kalau ada relasi yang baik dengan Tuhan, Pak ya. Satu, untuk mengerti apa yang Tuhan mau saya kerjakan, saya harus ada in the deep fellowship with God. Saya harus ada dalam sebuah hubungan yang dalam. Jangan salah mengerti. Kemarin saya juga ditanya hal yang sama. Saya bilang begini, kita ini overcomplicated, terlalu membuat rumit tentang apa sih kehendak Tuhan bagi saya. Saya harus pacaran sama dia. Kita terlalu, buat saya adalah seringkali kehendak Tuhan itu sudah jelas, sebab dia sudah memberitahukannya lewat firman-Nya, Alkitabnya pada Anda dan saya, gitu, lewat firman-Nya pada Anda dan saya. Buat saya ketika saya ada di toko, saya ambil barang,
saya keluar harus bayar atau tidak ya? Kehendak Tuhan yang mana ya? Padahal itu nggak perlu ditanya kehendak Tuhan yang mana. Ya jawaban sederhana, Anda beli barang, Anda harus bayar atau tidak? Jawabannya kehendak Tuhan yang mana? Ya bayar dong. Mencuri bukan bagian dari kehendak Tuhan. Kalau sudah tahu mencuri bukan dari kehendak Tuhan, kenapa Anda harus tanya? Anda harus tanya ini dan itu. Kalau Anda sudah tahu bahwa pekerjaan itu kotor walaupun memberi hasil yang besar, kenapa kita harus terjebak bertanya, ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Seringkali kita overcomplicated. Kita mencoba menawar dengan Tuhan. Dan buat saya itu, musuh dari ketaatan adalah pilihan. Semakin banyak pilihan, semakin sulit bagi kita untuk taat. Semakin kita melihat ada banyak pilihan yang lain di luar dari apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan, kita akan semakin sulit taat pada Tuhan. Mentaati Tuhan adalah memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau lebih daripada melakukan apa yang saya mau. Lebih memilih melakukan apa yang Tuhan minta lebih daripada apa yang saya inginkan. Makanya dalam Lukas 17 ayat 10 dia berkata, kalau engkau sudah melakukan itu semua pelayanan, semua pekerjaan di muka bumi, katakanlah hari itu, hamba hanyalah hamba yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Sebab hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Artinya saya ini nggak nyumbang ide, saya ini nggak nyumbang duit, nggak nyumbang ide, nggak nyumbang planning, nggak nyumbang apa-apa. Saya ini cuma melakukan apa yang diperintahkan untuk lakukan. Cuma tahu melakukan apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Orang yang sombong adalah orang terjebak pada kesombongan. Kalau tadi kita bicara bergerak dari relasional kepada transaksional adalah ketika kita merasa kita beri sesuatu pada Tuhan. Kita merasa Tuhan berhutang sama kita. Kita nyumbang Tuhan. Makanya dulu kata derma berubah jadi persembahan. Sebab kata derma seakan-akan kita nyumbang Tuhan. Sehingga ada orang tidak setuju. Oke, ketika Anda merasa Anda nyumbang Tuhan, persoalannya istilahnya dirubah, mentalitasnya belum tidak berubah. Kita merasa ketika seorang pendeta merasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan, dia masuk pada transaksional. Saya sudah buat banyak untuk Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong saya? Transaksional. Saya sudah memberi loh di gereja, kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya sudah doa loh, kenapa Tuhan gak tolong saya? Katanya pendeta kalau saya doa sungguh-sungguh Tuhan akan tolong. Saya sudah doa sungguh-sungguh. Setiap kali kita merasa bahwa kita sudah buat sesuatu untuk dia, maka kita merasa Tuhan sudah disumbangin oleh saya, maka kita akan berubah menjadi sebuah transaksional. Buat saya ada sesederhana, masuklah pada sebuah mentalitas kesadaran itu. Merasa berjasa kepada Tuhan. Iya, kalimat yang tepat. Merasa sudah berjasa pada Tuhan. Padahal nggak ada itu, Pak ya. Hamba hanyalah hamba yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Sebab saya cuma disuruh melakukan. Kita tahu prinsipnya bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Berarti apapun yang kita beri pada Tuhan tidak berasal dari diri kita. Tetapi prinsipnya kita tahu, nah itu tadi. Tetapi kita sendiri tidak melakukan itu. Ya tahu dan mengenal memang beda. Tahu dan pengalaman itu menjadi sesuatu yang berbeda. Banyak orang tahu ayat Alkitab tahu, tapi kalau sudah berkelahi sama orang semua ayat lupa. Kan gitu. Masih ditanya, saya harus ngampuni dia nggak ya Pak? Kenapa sih butuh supaya ngampuni itu butuh konseling 5 sesi? Padahal jelas-jelas kehendak Tuhan memang harus mengampuni. Kita overcomplicated. Terlalu membuat segala sesuatu jadi rumit. Ini kehendak Tuhan atau bukan? Loh udah tahu kehendak Tuhan atau bukan? Loh tapi Pak soal pilih pacar pilih aja yang kamu rasa baik. Pokoknya seiman saling membangun kan gitu. Sudah jelas, kenapa harus ditanya? Tapi dua-duanya Kristen ya terserah, lihatlah. Mana yang kamu paling cocok? Dua-duanya baik, dua-duanya hikmat membangun. Dibutuhkan di situ ya. Sudah. Dia beri kita otak untuk berpikir. Bukan dia beri kita otak supaya dia yang berpikir. Kita overcomplicated tentang suara Tuhan, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jelas, semua yang dia suruh dalam firman Tuhan lakukan. Ya. Amin. Ada sebuah kesaksian dari 9307. Shalom, selamat pagi Pak. Saya mau bersaksi. Anak saya bernama Yosua. Oh, hari ini banyak nama Yosua ya. Iya, pagi saya ketemu Yosua. Yang bergabung Yosua. Ini yang sakit Yosua. Ya, sakit panas Pak, sudah 4 hari. Dokter tutup semua. Kalau dibawa ke rumah sakit takutnya dikarantina.
ke dokter lewat online tapi tetap demam. Jalan satu-satunya menyerah pada Tuhan. Saya ajak anak saya berdoa, kita angkat penyembahan dan kita undang Roh Kudus. Yang terjadi anak saya muntah dan setelah itu demamnya hilang. Puji Tuhan, mujizatnya tetap nyata. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya, Bu. Iya, tidak ada yang salahnya ketika berdoa, berharap bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Sebab dia berkata, mintalah, maka aku akan memberi. Yakobus berkata, kamu tidak mendapat sebab kamu tidak pernah meminta. Ada orang-orang yang Tuhan lewat Bartimeus, tetapi dia tidak pernah menyembuhkan Bartimeus. Sampai kapan? Sampai Bartimeus berdoa, dia meminta, dia berseru. Seringkali kita menjadi satu titik terjebak pada ekstrim yang sebelah. Kita menjadi begitu pasif, sebab kita takut kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya minta, iman saya akan goyah. Padahal seharusnya tidak. Pengharapan bukan dasar dari iman. Kalau pengharapan Anda jadikan dasar dari iman, kalau apa yang Anda harapkan tidak terjadi, iman yang Anda goyah, wajar. Tetapi Paulus sudah mengingatkan bahwa pengharapan itu bukan dasar. Imanlah yang menjadi dasar dari pengharapan. Dan kasih adalah dasar dari iman. Sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi sekalipun, ya itu tidak akan mengganggu iman saya dan kasih saya pada Tuhan. Tetapi kan rugi. Dia beri kita jalan untuk menerima kesembuhan, tiba-tiba kita nggak pernah minta. Jadi kita ini seperti Bartimeus yang ketika dilewati oleh Tuhan, dia bilang, ya kue sera-sera lah, what will be lah. Dia udah lewat, dia lihat saya, dia sembuhkan saya, berarti bukan waktunya saya, bukan jamnya saya, bukan kehendaknya Tuhan dalam hidup saya. Persoalannya adalah ada orang yang dia datangi sekalipun tidak minta, tapi ada orang yang dia sembuhkan setelah mereka meminta. Perwira, janda yang anaknya meninggal. Sarfat Tigris. Bartimeus, orang kusta, 10 orang kusta. Mereka menerima kesembuhan sebab mereka datang untuk meminta. Mereka menerima kesembuhan sebab mereka datang meminta. Sesederhana itu. Dan tidak ada satupun yang dia tolak. Itu Tuhan kita terjebak pada supaya orang tidak kecewa, tetapi seringkali kita membiarkan sisi sebelahnya, bahwa dia menyuruh Anda dan saya untuk meminta. Oleh sebab itu buat saya Matius 7 ayat 21 sampai 23, dia tidak berkata mujizat kesembuhan ilahi itu salah dan sesat. Tidak. Yang dia tegur adalah kamu mau lakukan itu, kamu buat apa yang dia perintahkan, kamu buat sesuatu yang baik, tapi kamu melakukannya out of relationship, di luar dari hubungan dengan Tuhan. Ya. Baik, Pak Doni, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan? Dan silakan tutup dalam doa. Ya, kasih harus jadi dasar daripada iman kita, dan iman harus menjadi dasar dari pengharapan. Berarti kita bangun iman kita di atas satu hal, kebaikan Tuhan, sebab Dia nomor satu itu baik. Dia berkuasa membuat kebaikan dalam hidup Anda dan saya. Dia baik. Dia jawab doa Anda, Tuhan baik. Dia tidak jawab, saya percaya Tuhan tetap baik. Oleh sebab itu masuk tenggelam dalam kebaikan Tuhan. Hari-hari ini terutama masuk dalam kebaikan Tuhan. Ketika semakin sulit, hidup semakin sulit, biarlah apa yang kita alami tidak membuat kasih Tuhan, kasih kita pada Tuhan itu menjadi goncang. Sebab kerajaan yang tak tergoncangkan, saya percaya dibangun di atas dasar kasih. Kerajaannya adalah kerajaan kasih, kerajaan yang menghadirkan kebaikan dalam hidup Anda dan saya. Kasih Tuhan dimanapun Anda berada, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, tetap berkata Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika apa yang kita minta dia beri jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan. Berkata dengan keras, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur buat segala sesuatu. Dan biarlah kalimat ini tetap ada dalam hati kami, bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini banyak orang yang mengalami kesulitan, saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan.
Hamba berdoa biarlah kebaikan-kebaikan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ada saatnya kami tanpa meminta, Engkau memberi. Tapi hari ini mungkin ada banyak orang berseru, jangan lalukanlah diri-Mu daripada kami ya Tuhan. Kembalilah kepada kami, jamalah hidup kami, jamalah doa kami, dan biarlah kami mengalami kasih dan kebaikan-Mu sekali lagi. Seandainya apa yang kami inginkan tidak Engkau berikan, kami percaya Engkau punya sesuatu yang lebih baik daripada yang kami inginkan. Biarlah kami jadi orang-orang yang belajar menundukkan diri kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan, teman-teman yang ada di Radio Sangkakala, diberkati oleh Tuhan setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak Doni, terima kasih sudah menjadi berkat dan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari bangun hubungan kita lebih intens dengan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena supaya kita berjasa kepada Tuhan atau supaya Tuhan itu sayang dengan kita, tetapi biarlah kita lakukan semuanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.